Ya, kita kembali lagi di Suara Anda, pemirsa. Saya langsung ke Bapak Panggah Susanto. Pak Panggah, tentang hilirisasi industri, investasi besar, tenaga kerjanya membutuhkan yang besar. Lalu apakah sudah ada rencana pemerintah untuk menyiapkan tenaga kerja yang memang cukup handal? Karena tadi sudah disampaikan Bu Henry di awal. Sekarang minimal lulusannya SMP. Apakah itu memang sudah siap? Ya. Jadi gini, sebelum ke situ saya ingin satu hal yang ingin saya jelaskan, bahwa kita sudah melakukan pemetaan sangat detail untuk 4 komoditi, 4 mineral logam yang ingin kita proses itu ya. Sebagai contoh misalnya gini ya, boksit. Boksit itu menjadi alumina. Alumina diolah lagi menjadi aluminium ingot. Aluminium ingot menjadi aluminium alloy, kemudian dipakai ke industri-industri hilirnya. Nah, di kita ini ada satu hal yang tidak sinkron di sini, ya, di mana kita itu mengekspor boksit, tapi kemudian mengimpor alumina untuk inalum, ya kan? Satu sisi kita mengimpor juga ingot, dan masih ada yang putus, yaitu alloy. Mungkin ingin mengisi industri-industri perantara yang nggak ada. Itu jadi tadi yang disampaikan itu sudah kita petakan itu, apa-apa yang harus ada dan policy apa yang harus diterapkan. Ini sudah ada di 4 ini, di 4 fokus mineral ini ya. Nah, itu sudah ada. Jadi saya kira ini saya komunikasikan dengan investor dan kepada semua pihak yang kira-kira bisa membantu ini ya, petanya ini ya. Itu. Lah mengenai tenaga kerja itu gini, ini kan waktu mendesak nih, ya kan, harus cepat kita bangun semuanya ini. Nah, ini harus ada suatu policy tertentu di mana membangun suatu industri tidak mungkin seluruhnya itu diambil dari kesiapan di lokal ini. Sehingga memang harus diatur. Kan gini, masa persiapan proyek, kemudian masa konstruksi, masa operasi, dan seterusnya itu berbeda-beda ininya, mobilisasinya ya. Nah, ini saya sedang fokus misalnya di masa konstruksi. Ini pada puncak mobilisasi tenaga kerja ya, bisa mencapai ribuan. Nah, ini kalau bisa diatur bagaimana tenaga asing dan tenaga lokal ini bisa kita atur ya, supaya pada masa mobilisasi ini jangan sampai terjadi porsi tenaga lokal tentu lebih banyak ya Pak? Ya, itu sangat tergantung dari kerumitan teknologinya dan ininya. Sehingga saya dengan Depnaker sedang bikin rencana ini ya, bagaimana dimobilisasinya, kemudian rencana penggantian tenaga asing menjadi tenaga Indonesia. Ini khusus yang untuk ini aja. Ya. Untuk hilirisasi industri. Untuk hilirisasi ini kita betul-betul harus mengerahkan semua tenaga kerja lah. Di luar training-training yang secara rutin kita lakukan. Yang sudah disiapkan tentunya. Bu Henry, kaitannya seberapa besar sih antara hilirisasi industri dan peningkatan tenaga kerja lokal Indonesia? Tentu benefitnya luar biasa ya untuk penciptaan lapangan kerja. Tapi kita tidak mau kemudian berulang kesalahan yang ada pada insentif fiskal tadi. Jadi tarif biaya masuk yang murah itu sudah ada di hilir, sementara di hulu belum. Jadi ini kan harus di-match-kan. Jadi ini juga untuk sumber daya manusia harus begitu, harus ada link and match. Kalau tadi disampaikan beberapa tahun sih akan membangun industri yang basis tadi tambang logam tadi. Nah, sehingga ini tahun pertama yang dibutuhkan tenaga kerja apa, tahun kedua apa, ketiga dan sebagainya. Karena kita tahu sebentar lagi kita mau masuk ASEAN Economic Community. Kalau itu sudah ada free flow untuk tenaga kerja, maka akan banyak tempat-tempat yang akan diambil bukan oleh tenaga kerja Indonesia. Jadi kalau harus cepat-cepatan, sangat cepat Pak, tidak hanya dengan Depnaker, tetapi dengan Kementerian Pendidikan, itu justru sangat penting. Kilat, tapi tetap harus menghasilkan kualitas. Itu tantangannya? Harus. Itu tantangan terbesar dari pemerintah? Tantangan yang lain adalah masuknya tenaga kerja dari luar tahun 2015. Baik. Demikian, terima kasih banyak Ibu Henry, Pak Panggah sudah bersama kami di Suara Anda. Semoga konsep-konsep ideal yang tadi sudah disampaikan keduanya bisa ditampung oleh pemerintah, didengar dan bisa dikerjakan tentu saja. Terima kasih banyak. Sama-sama. Dan pemirsa, demikian Suara Anda pada hari ini. Atas nama teman-teman yang bertugas, saya Putri Ayun Tias pamit. Jangan lupa follow Twitter kami di @suaraanda. Selamat malam, sampai jumpa.